Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Gibran. Nomor pokok mahasiswa 06171077, mahasiswa Universitas Widyatama. Saya di sini akan mempresentasikan tentang materi pengantar sistem operasi. Dalam materi ini saya akan memaparkan materi keseluruhan yang ada pada sistem operasi dari awal hingga akhir. Tetapi untuk poin-poin dari sistem operasi tersebut, saya hanya akan menjelaskan materi umumnya atau penjelasan umumnya saja. Baiklah, saatnya berlanjut. Berikut adalah list-list materi yang ada pada sistem operasi. Seperti yang Anda bisa lihat juga, ada dari 1 hingga 6. Kita bisa mulai dari mana saja, tapi untuk agar lebih terstruktur atau lebih jelas, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ada banyak sumber atau ada banyak materi penjelasan tentang definisi sistem operasi, tetapi dikarenakan ada banyaknya definisi dari sistem operasi tersebut, tidak ada definisi yang definite atau yang bisa diterima secara universal. Dan mari kita lihat definisi-definisi yang ada pada sistem operasi. Sistem operasi sebagai media penghubung, atau bisa juga lebih jelasnya dimaksudkan dengan sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengendalikan pengaksesan dari program-program komputer. Maka dari itu, sistem operasi sebagai media penghubung. Sistem operasi sebagai pengalokasi sumber daya. Ya, sistem operasi bisa menjadi pengalokasi sumber daya, yaitu mengatur semua sumber daya dan memutuskan antara permintaan yang mengalami konflik untuk menggunakan penggunaan sumber daya yang adil dan efisien. Sistem operasi sebagai program pengontrol atau control program, yaitu mengontrol pelaksanaan program untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan komputer. Lalu juga sistem operasi sebagai software system atau sistem software yang dapat memanage hardware komputer dan juga mengelola software komputer. Ya, mari kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ke struktur sistem operasi. Struktur sistem operasi listnya cukup banyak dan saya memberikan 2 contoh strukturnya, tapi mari kita coba perjelas atau permudah agar lebih mudah dimengerti. Kita ambil contoh gambar yang kanan. Ya, kita bisa lihat ada beberapa list atau nama-nama yang sudah disebutkan dari struktur tersebut. Saya akan coba jelaskan terlebih dahulu dari komponen sistem. Komponen sistem komputer atau pada sistem operasi ya, itu ada 4. Yang pertama adalah hardware, yang kedua adalah software, yang ketiga adalah data, dan yang keempat adalah brainware atau user. Lanjut, kita akan ke pelayanan sistem operasi. Layanan sistem operasi dirancang untuk membuat pemrograman menjadi lebih mudah. Dengan adanya eksekusi program, yaitu meload program ke memori dan menjalankannya, lalu ada operasi input-output dan lainnya. Lalu kita lanjut ke sistem call. Sistem call secara sederhana adalah jembatan penghubung antara user mode dan kernel mode. Sistem call digunakan oleh pengguna ketika pengguna akan melakukan suatu proses yang membutuhkan resources, yang mana resources hanya bisa dipanggil dari mode kernel. Lalu ada juga sistem program. Sistem program adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem. Atau dengan kata lain, program sistem adalah software pada lapisan pertama yang disimpan pada memori komputer dan merupakan program pertama yang dijalankan pada saat komputer dinyalakan. Program sistem sering juga disebut sistem operasi. Lalu arsitektur sistem operasi, yaitu arsitektur sistem operasi adalah arsitektur perangkat lunak yang digunakan dalam membangun perangkat lunak sistem operasi. Arsitektur sistem operasi yang terkenal antara lain adalah sistem monolitik. Itu adalah contohnya. Lalu terakhir ada perancangan sistem dan implementasi yang menjadi 2 bagian subjek atau title, tetapi mereka masih menjadi satu.
Pertama dari perancangan sistem. Perancangan sistem merupakan upaya instansi untuk memulai memiliki sistem baik yang lama maupun untuk memiliki sistem yang baru. Perancangan sistem dilakukan setelah mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Dan untuk implementasi sistem adalah langkah-langkah atau prosedur-prosedur yang dilakukan dalam menyelesaikan desain sistem yang telah disetujui untuk menginstal, menguji, dan memulai sistem baru atau sistem yang diperbaiki. Mari kita lanjut ke fungsi sistem operasi. Fungsi sistem operasi. Satu diantaranya adalah sistem operasi sebagai extended machine atau virtual machine. Memberi pemakai suatu abstraksi mesin tingkat tinggi sederhana dan menyembunyikan kerumitan perangkat keras, dan juga menjadi basis untuk program lain. Lalu yang kedua ada sistem operasi sebagai resource manager atau sistem operasi sebagai pengelola sumber daya, yaitu sistem komputer adalah sekumpulan sumber daya untuk memindah, menyimpan, dan memproses data serta untuk mengendalikan fungsi-fungsi ini, dan sistem operasi bertanggung jawab mengelola sumber daya tersebut. Lalu kita berlanjut ke sejarah sistem operasi, yang berarti kita juga mempelajari secara bersamaan atau mengingat secara bersamaan sejarah komputer. Untuk materi atau subbab ini saya hanya akan menjelaskan secara umumnya saja, karena untuk sejarahnya sendiri kita boleh mempelajarinya, tapi bukan materi yang bisa dibilang krusial untuk kedepannya kita mempelajari sistem operasi, hanya untuk mengenal saja. Jadi mari kita lanjut. Generasi pertama yaitu pada tahun 1945 hingga 1955. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum dan plug boards. Dan diantaranya juga mereka merupakan mesin kalkulasi yang menggunakan tabung vakum, ukurannya besar, memenuhi ruangan dengan puluhan ribu tabung vakum. Untuk kerjanya lebih lambat daripada PC XT. Semua pemrograman dilakukan dengan bahasa mesin absolut, yaitu dengan menempelkan plug board untuk mengontrol fungsi-fungsi dasar mesin. Tidak adanya bahasa pemrograman. Dan lalu lanjut kita ke komputer generasi kedua, yaitu pada tahun 1955 hingga 1965. Komputer generasi ini memakai transistor. Komputer dapat diproduksi dan dijual ke masyarakat. Tahun 1956 hingga 1958 dikembangkannya sistem operasi early batch processing, yaitu untuk mengatasi waktu kosong komputer maka muncul monitor. Dan pada tahun 1960 hingga 1962 dikembangkannya sistem operasi eksekutif sistem, yaitu muncul konsepnya manajemen input-output, dikembangkannya sistem eksekusi yang tersimpan secara tetap di memori, dikembangkannya fasilitas-fasilitas pengendalian input-output, batasan waktu kerja, pembukuan, dan lain-lain. Lalu kita lanjut ke generasi ketiga, 1965 hingga 1980. Sudah adanya penggunaan IC, adanya pemikiran tentang sistem operasi yang harus berjalan pada semua mesin, munculnya konsep sistem operasi yaitu multi-programming. Dan yang terakhir, adanya generasi keempat, yaitu pada tahun 1980 hingga 1990. Sudah dikembangkannya PC, LSI atau Large Scale Integrated, yaitu ribuan transistor dalam ukuran silikon mikroprosesor. Microsoft meniru kemampuan Unix, program berjalan pada beberapa mesin, fault tolerant, yaitu terus berjalan bahkan jika bagian dari hardware rusak. Dan itulah penjelasan dari komputer generasi ke generasi mengenai sistem operasi. Mari kita lanjut materi ke fasilitas sistem operasi. Fasilitas sistem operasi atau fasilitas-fasilitas sistem operasi, dan yang kita tahu definisi atau pengertian dari fasilitas adalah suatu pendukung atau sarana yang disediakan agar memudahkan berbagai kegiatan dan sifatnya tidak bisa dipisahkan. Nah, kita lanjut dengan fasilitas sistem operasi. Berikut list-listnya, ada scheduling, debugging, control input-output, accounting, compiler, penyedia storage, dan terakhir pengolahan data. Untuk detail dari masing-masing fasilitas mungkin bisa di-searching lagi. Saya hanya akan menjelaskan apa kegunaan fasilitas ini semua pada umumnya untuk sistem operasi.
Dengan adanya fasilitas-fasilitas ini, sistem operasi diharapkan mampu untuk menanggulangi waktu kosong yang dialami komputer, mengoptimalkan pemakaian fasilitas input atau output, mengoptimalkan pemakaian storage, mengurangi campur tangan manusia. Dan untuk materi yang paling terakhir, yaitu tipe-tipe sistem operasi. Ada 4 tipe sistem operasi. Dan yang seperti bisa kita lihat sudah tertera. Salah satunya kita mulai dari batch operating system terlebih dahulu. Secara umum, batch processing membutuhkan program, data, dan sistem perintah yang serasi untuk menyampaikan secara bersama-sama dalam bentuk suatu job. Batch operating system biasanya sedikit mengizinkan atau tidak ada interaksi antara user dan eksekusi program. Lanjut ke multi-programming operating system. Eksekusi program secara konkuren yang mempunyai potensial secara signifikan untuk memperbaiki sistem throughput dan utilisasi resource relatif untuk batch dan serial proses. Potensi ini direalisasikan atau lebih dieksploitasi dengan suatu kelas sistem operasi, yaitu resource yang multiplex dari sistem komputer di antara program-program yang aktif, seperti sistem operasi biasa dengan awal multi dalam penamaannya, seperti multitasking atau multi-programming. Lalu lanjut ke time sharing system atau time sharing operating system. Dalam sistem operasi ini, CPU dihubungkan dengan beberapa terminal dibagi di antara semua pemakai dalam potongan waktu yang sangat pendek. Apabila pada akhir potongan waktu tersebut proses eksekusi program belum selesai, maka proses akan dihentikan dan program tersebut ditempatkan pada antrian berikutnya. Setelah satu putaran potongan waktu selesai, maka komputer akan meneruskan proses yang terhenti tadi. Dan terakhir ada real-time system atau real-time operating system. Sistem operasi ini dapat dikatakan sepenuhnya dedicate untuk aplikasi pengendalian dan konfigurasi untuk melayani jawaban yang on time. Pada umumnya digunakan pada proses-proses kontrol yang membutuhkan pelayanan segera atau real time. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.